Oke, makasih. Ini satu lagi belum jauh nih. Kenapa Iya, harus iya. PTB akhirnya nggak bisnis yang lain, network marketing yang lain kan banyak tuh. Iya. Padahal kalau Kang Dimas nggak di PTB juga masih ada saya nggak apa-apa. Betul. Kenapa harus PTB saya? Masih ada yang muda yang lain. Iya masih ada. Ya justru gini kan, saya itu sebetulnya jauh sebelum PTB, namanya tadi kita di ekonomi, kita pelajarin semua tadi jenis ekonomi, ya kan, baik yang kiri, yang kanan itu kita pelajarin semua, karena kita kan komparasi Berat, sistemnya. berarti pelajari dulu ya berat ya ini ngomongannya. berat, gitu kan. Ngomongnya berat nggak simple Nggak bisnis simpel umum ya. itu. Nah, bahkan tadi ketika tadi saya ketemu MLM pun itu di compare dulu Compare dengan tadi dulu. trading, dengan tadi bahkan nggak sesimpel itu ya, trading doang kan orang ngeliatnya taunya grafik, di itu kan ada pasar modal Oh, juga. pernah mempelajari trading juga, mau mulai. Iya, saya terjun tahu juga? forex, tahu trading gitu kan ya. Kemudian Udah buka pasar kelas juga. modal juga. Udah buka kelas. Nah, ini menarik nih, nanti ini jadi jawaban. Bahkan tadi tentang cryptocurrency juga saya pelajarin. Gitu kan ya. Judi online termasuk. Judi online kita pelajari juga. Nah, bahkan tadi ada sistem MLM. Jadi jauh sebelum PTBS itu saya pahami dulu sistem MLM-nya. Jadi saya udah memahami bahwasannya banyak fenomena tadi yang katanya ketipu, gagal, ataupun banyak oknum tadi yang menipu, itu adalah semuanya justru karena sistem MLM ini sangat bagus sebetulnya. Jadi MLM itu cuma metode marketing bagi di Iya. kepala saya itu. Tapi kan sistem orang pemasaran. orang tuh memahaminya itu Nah, sesuatu yang orang itu mendalami MLM itu MLM itu sebuah bisnis. iya. Bisnis yang aneh gitu. Bisnis. MLM itu ibaratnya kendaraannya, bukan sistem marketing ibaratnya Berarti sistem kan marketing. pilihan ya, ada Pilihan beberapa aja, macam kayak sistem misalkan berarti. saya nih punya produk mau Oh iya, dipasarkannya dengan cara apa? dengan gitu. cara apa? Ada sistem dropship, ada sistem tadi jual langsung, ada ke agena. Jadi orang-orang masyarakat umumnya kan ada bisnis jualan bakso, ada bisnis Nah. fashion, ada bisnis MLM. Jadi nganggapnya itu bisnis padahal semua bisnis itu bisa dijalankan Iya. dengan metode multi level marketing. Jadi kenapa PTBS? MLM Nah, kan banyak. karena PTBS waktu itu salah satunya yang Viral. berklaim Yang tadi. ya viral. Selain tadi viral banyak berita-berita negatif, ya kan ya. Tapi saya juga banyak juga berita positif sebenarnya. Dan PTBS itu adalah tadi perusahaan yang mengklaim dirinya syariah. Oh, Itu yang namanya. sistem kali. Itu ternyata ujung-ujungnya masih Kayaknya syariah. Syariah. Iya, sih, kalau lebih karena syariah. ujung-ujungnya nyambung oh syariah. Iya. Nah, Terus setelah diteliti nyambung nggak syariahnya nih? Nah, setelah diteliti nyambung enggak gitu. Nah, ini kan rumitnya di ekonomi syariah itu. Kita walaupun tadi landasan syariah itu sebenarnya simpel ya, teman-teman, nggak perlu debat nih. Kalau ada suatu entitas atau perusahaan ataupun tadi ya apapun itulah yang bilang dia itu tadi syariah secara sistem, itu kita itu tinggal lihat dia punya legal syariahnya enggak. Siapa yang bisa mengeluarkannya? Ada namanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kalau di Indonesia itu udah selesai sebenarnya. Tapi karena kita di kampus diteliti lagi akadnya apa dan Belum sebagainya. puas ya? Belum puas gitu, belum puas. Bahkan kan ketika tadi ini bisa kita lawan dengan tulisan. Nah, saya lihat tadi PTBS itu perusahaan tadi syariah, kita teliti, kita pelajarin, ternyata memang banyak hal yang tadi mungkin berbeda dari sistem MLM pada umumnya. Nah, salah satunya apa sih? Salah satunya tadi bener pilar yang disampaikan oleh Kapten Nur, salah satunya pilar di marketing plan. Nah, di PTBS itu secara garis besar tidak mengandung unsur maghrib. Nah, maghrib ini apa? Maisir itu apa sih? Kayak perjudian. Judi itu berarti kan bisa jadi saya dapat, bisa jadi juga Enggak. tidak. Kang, tapi kan di PTBS juga banyak yang tidak dapat atau yang belum berhasil. Itu beda, bukan judi. Nah, potensi untuk dapatnya itu kalau kita kerjakan bisa atau enggak? Kalau bisa berarti bukan judi. Nah, kalau misalnya tadi kalau perjudian juga beda seperti itu. Kemudian boror itu tidak jelas, nggak jelas. Misalkan ini pembagian bagi hasilnya seperti apa? Kalau kita jelas karena marketing plan Jelas. itu kan jelas akadnya. Kalau kita jual berapa dapat berapa. Kalau nanti sampai sekian dapat ini gitu kan. Betul. Ya. Dari awal maksud jelasnya. Ya. Beda sama kalau gini. Oh nanti suatu saat duitnya Suatu saat. mungkin akan Suatu saat. berkembang sendiri. Gitu. Dan kemudian yang terakhir itu adalah tadi unsur riba. Nah, riba itu tidak ada karena ini benar-benar pure jual beli, dan PTBS itu sebetulnya. Nah, ini banyak yang nggak tahu ya. MLM kan orang itu males, salah satunya banyak yang bohong ataupun tadi banyak disuruh cari orang gitu kan, ya katanya malesnya. Padahal PTBS itu sendiri sistemnya itu memungkinkan bahkan orang yang tidak mencari orang lain, dia misalkan hanya berjualan saja itu bisa mendapatkan
prestasi yang mungkin sama seperti orang yang merekrut orang seperti itu. Nah, saya melihat PTBS itu banyak peluang seperti itu, tidak mengandung unsur seperti itu. Dan kenapa saya putuskan? Nah, ini the fastest way to success bagi saya. Cara tercepat, jalan tercepat untuk sukses. Nah, kenapa? Gini Kang, bisnis tadi kan saya udah ada banyak kan? Ada tadi melalui misalkan forex, ada mungkin kita belajar cryptocurrency, ada juga tadi network marketing ataupun jualan konvensional. Semuanya bisa bikin sukses nggak? Bisa. Bisa. Tapi saya lihat diri saya waktu itu, bapak saya, emak saya, waktu itu lagi bangkrut. Bahkan saya kuliah aja pakai beasiswa miskin kan. Berarti kalau akang ngaku miskin, kapten ngaku miskin, belum resmi miskinnya. Belum. Kalau saya resmi, karena ada surat keterangan tidak mampu untuk daftar beasiswa itu. Gitu kan. Masih ada sekarang. Udah enggak, udah dicabut. Itu Bisa. Dikasih. Semoga belum didalat. Nah, simpelnya itu. Jadi saya melihat ini, artinya saya tidak memiliki modal yang besar. Kemudian saya usia masih muda, belum punya pengalaman. Kalau kita tidak punya pengalaman, kita tidak punya apalagi pengalaman bisnis, umur aja masih muda gitu kan ya. Siapa yang mau minjemin modal? Bener nggak? Siapa yang minjemin duit buat modal? Bener nggak? Otomatis saya harus mencari bisnis yang mungkin minim modal atau bahkan nambah modal. Nah, setelah itu tadi, selain tadi masalah permodalan, jalan tercepat buat sukses apa? Karena tadi saya pelajarin, MLM ini bisa menjadi metode orang sukses dengan cepat. Gitu, karena ada percepatan akselerasi marketing itu. Iya, yang penting dipahami ya, menjadi jalan itu maksudnya bukan diam ya, Bukan tetapi diam, salah satu justru metode kalau dikerjakan ini lebih cepat daripada Iya. yang lain gitu. Hitungan saya waktu itu gitu kan gini Kang. Saya dulu juga bahkan mempelajari tentang the debt trap gitu kan ya, tentang jebakan utang. Jadi perhitungan saya itu, kalau Anda sekarang teman-teman yang nonton ya, kalau Anda sekarang punya utang ataupun kalau Anda udah usianya puluhan tahun punya utang dan sebagainya, Anda itu memang sistem kita itu pasti kena utang. Contoh Kang, saya dulu waktu di persimpangan saya berpikir usia saya mungkin waktu itu 20-an tahun, 20 tahun lah. Kalau saya lulus kuliah atau 23 lah, 22 lah misalnya. Ketika tadi saya lulus, saya bekerja, kira-kira menurut kapten, orang yang mau menerima saya gajinya berapa? Ya UMR lah paling, kalau Iya, mau cepet UMR. saya ngeliat UMR waktu itu 2, 3, sampai 4 juta paling besar. Kalau gaji saya katakanlah paling besar 4 juta ya, dengan living cost saya mungkin tadi 2,5 juta sampai 3 juta, berarti saya nabung mampunya berapa? 1 juta. Nah, saya menabung untuk nikah. Tadi kan pengennya umur 25, umur 27 gitu kan ya. Ini tidak realistis. Karena setelah orang menikah itu biasanya pengen punya rumah. Akhirnya terjebak Nah, utang. akhirnya karena dia sayang sama istrinya, sayang tadi sama anaknya, ya dia terpaksa Harus punya utang. menyiapkan rumah itu dengan utang. Dengan utang. Jadi satu-satunya cara dengan utang. Jadi kalau teman-teman nggak punya privilege orang tuanya kaya raya atau apa, ya itu tuh saya tadi. Ya. Gitu. Nah, dari situ punya utang rumah berapa tahun? Dulu kabarnya nih, bener nggak katanya punya utang rumah? Iya, Berapa tahun dulu ngambil? 20. 20. Dulu usia berapa ngambil rumah? Kira-kira usia berapa? Berapa ya? 5 tahun lalu deh. Sekarang usia berapa? Kasihan. 20 tahun. Bayangin kalau usianya kapten aja misalnya 25, berarti kalau mau lunas utangnya berapa? Cicilannya 800 700. 45 kalau masih hidup. 45 tahun, guys. Baru lunas utang Ya, rumah. tapi saya usianya belum. bukan- Kalau udah punya rumah nih, udah usia 40, pengen nggak punya mobil? Pengen sebelum punya rumah malah pengen punya mobil. Jadi intinya daftar PTPS kan di PTPS ada rumah ada mobil. Nah, karena ada potensi percepatan dari penghasilan Dan supaya aset. dan aset bisa beli rumah, bisa beli mobil. Balik kan ke potensi lagi, bener kan? Ujung-ujungnya potensi juga. Tadi muter-muter dulu ke akademik ya. Iya. Supaya Ujungnya tadi butuh juga dia duit. Potensi. banyak kadang-kadang ini nggak dibahas kan. Iya, Orang iya. tahunya itu PTBS punya rumah punya mobil pas gabung. supaya logikanya nyambung. Supaya nyambung gitu. Nah, setelah tadi kita punya penghasilan dari PTBS, dari apa, barulah tadi kita mau apa nih? Misalkan, oh saya ya kan menjadi investor tuh. Nah, ini juga banyak nggak dipahamin sama orang-orang. Orang banyak gara-gara tadi dia merasa berhasil tadi terhadap bisnis ataupun bisnis jaringan. Padahal saya nih salah satu keputusan saya memutuskan bisnis jaringan. Akang sama kapten mungkin melihat Kang Dimas nih akademis, Kang Dimas nih pinter. Justru saya ngerasa saya bodoh. Makanya tadi saya sanggup. Dia hanya
join di network marketing, karena bagi saya network marketing itu yang penting tadi ownernya jelas, pinter, sistem marketing plannya bagus, ya kan ya. Kita bisa daftar. Kita bisa daftar dan kita bisa sukses. Iya, Kita tanpa nggak perlu pinter, Nggak perlu pinter, nggak perlu ijazah, nggak perlu pinter. nggak perlu bebet-bebet bobot. Saya dulu Iya. akhirnya saya itu bodoh kan. Karena sudah ada amannya kayak gitu. mentor-mentor yang berhasil lebih dulu, ya kan, bisa belajar. Coba bayangin kalau misalnya tadi maksudnya bisnis lain, Nah, ya rumit lagi. saya rumit, makanya Rumit saya tuh lagi. nggak percaya diri. Dan kalaupun misalkan tadi sekarang saya punya uang, kan tadi habis keluar dan bisnis lompat ke Investor. Saya akan berinvestasi ke bisnis saya sendiri yang jalanin, yaitu ke network marketing. Contohnya investasinya bikin base camp supaya tadi bisa ngajarin orang-orang, kalau kata kapten supaya bisa nolong. Iya. Kalau misalkan tadi tidurnya di masjid, kira-kira kan banyak orang. Kalau misalkan bisa ditampung di rumah saya, dia mau produktif, tempatin jangan. Tempatin. Kasih tempat, kasih makan jangan. Kasih makan dong. Tapi Anda ngerjain apa? Gitu Iya. kan ya. Contohnya gini, Pak Algian, ngedit dulu, cuci mobil dulu. Nah, seperti itu. Siap. Jadi Terjawab, investasinya ke bisnis kita lagi, balik lagi, jangan investasi ke yang lain. Nah, ini banyak kesalahan karena sebenarnya ilmu kita itu belum mumpuni terhadap bisnis itu sendiri. Iya. Jadi unik ya, ternyata mulai dari kenapa MLM, kenapa PTBS, ujung-ujungnya jawabannya sebenarnya hampir sama. Ya, hampir sama karena bisnis ini teman-teman punya potensi yang besar Betul. dengan modal yang sekecil-kecilnya. Dan kenapa harus PTBS? Karena emang kultur bisnisnya emang bagus ya, mulai dari ownernya sampai kita di komunitasnya emang saling tolong menolong nih. Nah, tinggal kita gimana cara jalaninnya untuk sampai berhasil. Nah, itu dia. Akan banyak orang yang menolong teman-teman ketika teman-teman punya kemauan sukses di PTBS pastinya. Pasti akan banyak orang yang mau nolong teman-teman. Nah, tinggal kita mau nggak sampai berhasil. Nah, perjalanan dari 0 sampai berhasil ini memang ceritanya nanti akan panjang. Nanti mungkin di video selanjutnya. Tapi di sini kita udah punya 2 jawaban ya, teman-teman semua. Kenapa harus MLM? Kenapa harus PTBS? Dari Kapten Nur sama Kang Dimas ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Pasti kan banyak pertanyaan lain ya. Ya, banyak pertanyaan lain, gimana caranya bisa berhasil, gimana caranya bisa closing, bisa duplikasi, bisa bangun rumah. Nah, ini di video-video selanjutnya nanti kita akan bahas nih. Teman-teman, kiranya udah 2 jam kayak ini. Udah 2 jam ya? Udah 2 jam. Biasa nggak kerasa Luar nih. biasa. Dia Pokoknya teman-teman- di komentar nanti tulis ya. Pokoknya kalau teman-teman punya pertanyaan apapun Tulis di komentar. yang nyeleneh, yang teman-teman nggak paham, tanya. Ya. Nanti saya akan angkat jadi sebuah tema. Iya. Ya, silakan tanya dulu di kolom komentar. Ketik di kolom komentar. Pertanyaan apapun bebas ya, saya bebasin. Nanti kita jawabnya dengan gaya bebas juga. Iya. Ya, kita jawab. Ini untung ketemu orang biar ngomong semua Ini ini. sama ada jawabannya karena semuanya ini punya story masing-masing, semuanya nggak settingan. Betul, nggak saya tinggal. Insya Allah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel Agian Saputra atau follow TikTok Agian Saputra. Ada TikToknya Kapten Nur apa nih? Capnur. Capnur. TikToknya Aja di Mas Pasya, ada di Mas Pasya Pasya. Daily dan lain Ya. sebagainya. Jangan lupa follow. Yang belum daftar bisa daftar ke Kapten Nur atau ke Kang Dimas. Nggak usah ke saya, karena saya udah lumayan banyak. Jadi gini kan, ada gitu. foto terakhir Oh, mungkin gitu kan ya. Dulu ini supaya nggak ini ya. Ini kan teman-teman Agian Saputra banyaknya anak muda ya. Saya perhatikan ini teman-teman anak muda ya. Saya tuh dulu dapat quote-nya Jack Ma. Kalian umur 20 itu sebenarnya kalian tuh gak butuh duit. Butuh duit. Kaget saya kan, gak butuh duit. Butuhnya apa? Karena contoh gini, contoh kapten nih. Dulu pegang duit nggak? Enggak. Dia butuh makan, butuh internet. Apalagi zaman sekarang Gen Z. Iya. Dia cuma makan, butuh internet. Bahkan tidur pun saya dulu di kos-kosan teman kan. Nah, berarti kita butuh apa? Nah, kata Jack Ma, kita itu sebenarnya butuh mentor yang tepat. Kita itu butuh pemimpin. Karena itu bisa ngarahin kita. Dan kita itu kalau bisa join nih, kalau bisa join itu jangan langsung ke corporate. Dalam artian kalau masuk corporate yang besar, kan orang ceritanya pengen masuk perusahaan besar, mengerti perusahaan besar. Kita itu cuma jadi bagian dari sistem kecil mereka. Tapi di network marketing ini, di PTBS ini, teman-teman akan belajar dari nol sampai teman-teman pinter, karena KPI atau tingkat suksesnya tadi teman-teman itu sendiri adalah ketika teman-teman juga bisa mengajar. Nah itu kan. Siap. Luar biasa ya teman-teman ya. Mudah-mudahan pesannya bisa diambil ya. Insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman semua, terutama bagi yang pemula nih ya, yang bingung mau bisnis apa nih, punya duit cuma 1 juta, mau
mau ke 100 juta jauh ya, mau ke 2 juta, 3 juta kan tinggal nambah dikit lagi nih. Ya. Teman-teman yang udah mulai di PHK kerja, tinggal sisa tangan atau handphone satu, nah bisa nanti mulai di sini. Karena sekali modalnya terjangkau banget. Nah nanti insya Allah kita mentorin. Pokoknya nanti jangan lupa follow TikTok kita ya, subscribe juga YouTube kita. Insya Allah nanti ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, di konten selanjutnya akan bahas lebih detail lagi tentang bisnis PTBS dari A sampai Z-nya. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua menjalankan bisnis ini sampai berhasil, sampai bisa bagian keluarga. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.